Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi alamil ghaibi. Qala mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulum fidaraini amin. Fa fi alamil ghaibi, dan itu tetap, kemudian itu tetap di dalam alam ghaib. Haula'i bermula, haula'il qaumi, bermula demikian itu kaum, kasirun itu banyak. La ya'rifuhum, tidak mengetahui, hum akan kasir atau kaum, siapa ahadun seseorang, siwallahi selain Allah. Wa fi tafsiri, dan dalam tafsir, wa fi tafsiri Syekh, dan dalam tafsir Syekh, anna fil alamil ghaibi, sesungguhnya itu tetap dalam alam ghaib, sama langit, wa ardon, dan bumi, wa jibalan, dan gunung, wa biharon, dan lautan, wa arsyan, dan arsh, wa kursiyan, dan kursi, wa samsan, dan matahari, wa qamaron, dan bulan, wa nahwuhuma, dan sesamanya, sama il akhirih, wa nahwuma, wa nujum, wa nujuman, wa nujuman, dan bintang, wa hadzal alamu, bermula ini alam, inda alamal ghaibi, inda alamil ghaibi, di samping alam ghaib. Kal putroti, seperti halnya satu tetes, minal bahri, dari lautan, kamaruya, seperti halnya diriwayatkan, apa inna wahidan, apa anna wahidan, sesungguhnya salah satu orang, mata itu meninggal siapa wahid, wasolla, dan menyolati siapa nabi, ala janazatihi, atas janazahnya wahid, wa dhahaba, dan pergi siapa nabi bi janazatihi, dengan jenazahnya wahid, ila qabrihi, kepada kuburannya wahid, wa dufina, dan dikubur siapa wahid, faraja'a, kemudian kembali siapa rasul, ila baitihi, kepada rumahnya rasul, faqamas, kemudian datang siapa Aisyah radhiyallahu anha, wa masat, dan mengusap siapa Aisyah, yadaha, akan tangannya Aisyah, imamatan nabi, akan imamah atau sorbannya nabi, wa dufina, wa qalat, dan berkata siapa Aisyah, ya ajiban, ini ya kan, waqalat, dan berkata siapa Aisyah, ya ajiban, oh iya sih, masa, oh iya, wahai terkejut gitu. Bala itu basah siapa saya, basah apa imamatuka imamahmu, wasau buka, dan pakaianmu, minal matori, dari hujan, wa fi dzalikal yaum, dan dalam demikian itu hari, laisa, tidak ada, fihi, itu tetap dalam yaum, apa matorun, hujan. Fa'allama, maka memberitahu siapa an-nabiyyu, nabi alaihi salam, anna Aisyata, akan sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitu, itu melihat, ra'at, itu melihat siapa Aisyah, matara alamil ghaibi, akan hujannya alam ghaib. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasul, al-yaum, di hari ini, bima, dengan apa, ghotaiti, menutupi siapa kamu perempuan, ra'saki, akan kepalamu perempuan, qalat, berkata siapa Aisyah, ghoto itu menutupi siapa saya, roksi, akan kepalaku, biridaika, dengan
selendangmu. Summa kemudian bersabda siapa Rasul, ya Aisyata, wahai Aisyah, dzalika rida, ya Aisyatu, wahai Aisyah, dzalika rida, bermula demikian itu selendang, qad rufi'a, itu sungguh telah membuka apa rida, an basorika, dari matamu, al hijaba, akan hijab, an basoriki, dari matamu, al hijaba, akan hijab. Fara'aiti, maka melihat siapa engkau, matoro alamil ghaibi, akan hujannya alam gaib. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, wa fi alamil ghaibi, dan dalam alam ghaib, matorun, bermula hujan. Wa imamatun, dan imamah, wa syamsun, dan matahari, wa qamarun, dan rembulan, la yaroha, yang tidak bisa melihat, akan alamul ghaibi, siapa, ilal auliya'u, kecuali para wali, wassolihuna, dan orang-orang soleh. Wa qawluhu, dan bermula firman-Nya Allah, wa mimma la ya'lamun, isyaratun, itu suatu isyarat, ila hadhil madhkurati, kepada yang disebutkan ini. Wa ayatun, dan itu ayat, lahum bagi nas, al-lailu, bermula malam, nas lahu, yang berputar atau berganti, memutar siapa saya atau mengganti siapa saya, minhu, dari lail, an-naharo, akan siang, faidahum, maka karena bermula nas, mudlimuna, masuk gelap siapa nas. Ayat dulu, yakni menunjukkan, ala kodrotina, atas kekuasaan kita, wa wahdaniyatina, dan keesaan kita, anna, sesungguhnya kami, nangza'u, melepas siapa kami, atau mengganti siapa kami, al-yauma, akan hari, minal laili, dari malam, fahum, maka bermula nas, dakhiluna, itu masuk, fi zulumati, dalam kegelapan. Wa manahu, bermula maknanya, nadhabu, itu pergi siapa saya, bin nahari, di waktu siang, wa yaji'u, dan datang siapa saya, wa naji'u, dan datang siapa kami, bil laili, di waktu malam. Wadzalika, bermula demikian itu, nadhabu bin nahar, wa yaji'u bil lail, annal asla, itu sesungguhnya sesuatu yang asal. Hiya, bermula nadhabu bin nahar, hiya, bermula nadhabu bin nahar, azulmatu, itu kegelapan, wan naharu, dan bermula siang, dakhilun, itu masuk, alaiha, atas zulmah, fa idza gharabat, dan ketika tenggelam apa syamsu, matahari, suliho, maka hilang apa an-naharu, malam, siang, minal laili, daripada malam, fatadharu, maka jelas apa zulmatu, kegelapan, fa'ulima, maka diketahui, min hadza, dari ini, apa annal laila, sesungguhnya malam, aslan, itu asal, wan naharo, dan siang, far'un, itu merupakan cabang. Fa ingkila, maka apabila dikatakan, al-lailu, bermula malam, afdolun, kila, dikatakan, al-lailu, bermula malam, afdolun, itu lebih utama, amnaharu, ataukah siang, al-jawabu, bermula jawabnya, al-lailu, bermula malam, afdolun, itu lebih utama, li'annahu, karena sesungguhnya lail, khuliqo, itu diciptakan apa lail, minal jannati, dari surga, wan naharu, bermula siang, minan nari, itu diciptakan dari neraka, li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan, waroda, telah datang, fil asari, di dalam bekas atau di dalam peninggalan, bisa hadis, bisa cerita para sahabat, asar. Apa anna fil jannati, sesungguhnya itu tetap dalam surga, naron,
apa cahaya, ini isimnya anna ya. Wa zulmatan dan kegelapan. Wa jama'a dan mengumpulkan siapa Allah zulmatal jannati akan kegelapannya surga. Fa khalaqa dan menciptakan siapa Allah minha dari zulmah al-laila akan malam. Falam tabqa maka tidak tetap fil jannati di dalam surga apa zulmatun kegelapan. Wa jama'a dan mengumpulkan siapa Allah nuro jahannamin akan cahayanya jahannam. Wa khalaqa dan ya nuro jahannama ini baru musharif. Ya tolong ya jangan baca-baca dulu ya. Bisa menghargai tempat, kapan waktunya ngapal, kapan waktunya ngaji. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah minuhu dari nura jahannam an-naharo akan malam akan siang. Falam yabqa maka tidak tetap fi jahannama dalam neraka jahanam apa nurun cahaya. Fa kulluha maka bermula seluruhnya nar zulmatun itu kegelapan. Fa naharu maka bermula siang mahalul maksiati itu tempat kemaksiatan. Walailu dan bermula malam mahalul istighfari itu tempat pengampunan. Wal uzur dan kelelahan. Wanadamah dan penyesalan. Walailu bermula malam yasturu itu menutupi apa malam al uyuba akan kecacatan. Wanaharu bermula siang yakshifu itu membuka apa nahar al uyuba akan kejelekan aib. Falailu maka bermula malam sirul asyikina itu tempat berjalannya orang yang rindu ilallahi kepada Allah. Ya laita auqatiha seandainya seluruh waktunya malam tadumu menyesal apa auqat wa naharu dan bermula siang suku ahli dunia itu pasarnya penduduk dunia. Walailu bermula malam suku ahlil akhirati itu malam pasarnya penduduk akhirat. Amma alimta apakah tidak mengetahui siapa kamu anna Ibrahima akan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam laisa khalatul khillati tidak melepas bajunya fil laili di dalam malam. Kama qala seperti halnya telah berfirman siapa Allah. Falama janna dan ketika diam alihi atas Ibrahim apa lailu malam. Ra'ya maka melihat siapa Ibrahim kawakiba akan beberapa bintang. Wasami'at dan mendengar siapa al malaikatu malaikat sauta tasbihi Yunus akan suara tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam fi batnil huti di perutnya ikan hut ya, yang kita tahu ikan nun fil laili di waktu malam. Kama qala seperti halnya firman-Nya Allah fanada maka memanggil siapa Yunus fi zulumati dalam kegelapan an akan sesungguhnya kelakuan la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib itu mewujud illa anta kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau ini sesungguhnya saya kuntu ada siapa saya minal zalimina sebagian dari orang-orang zalim. Wa Musa dan doanya Musa alaihissalam karena ada apa Musa fi jabali Turisina dalam gunung Turisina sakronan halnya mabuk min mahabbatillahi dari rasa cinta kepada Allah. Wa ja'ala dan jadi siapa Musa yarkusu itu menari siapa Musa min syauqihi nyatanya dari rasa rindunya Musa. Wa kanas dan ada apa hadhil waqi'atu ini kejadian fil laili di waktu malam. Kama qala seperti halnya telah berfirman siapa Allah taala wa wa'adna dan telah menjanjikan siapa kita Musa akan Musa salasina akan 30 apanya lailatan malamnya.
Wa nabiyuna bermula nabi kita Muhammadun rupanya Nabi Muhammad alaihissalam. Balagho itu datang siapa nabi mangzilata rafi'atin di tempat yang agung. Wahia bermula mangzilah Qoba kusina, itu kira-kira 2 panah kos busur ya, filaili di 2 busur, filaili di waktu malam. Kama qala seperti halnya telah berfirman siapa Allah. Subhanalladzi maha suci zat asra yang telah menjalankan siapa zat atau alladzi bi abdihi dengan hambanya alladzi lailan di waktu malam. Wa kama qala dan seperti halnya telah berfirman telah bersabda siapa Nabi alaihissalam, anna fil laili sesungguhnya di waktu malam lisaat bagi waktu la yuafiqoha tidak menyerupai akan waktu atau sa'ah siapa rojulun laki-laki muslimun yang muslim yas'alu yang meminta siapa rojul Allah akan Allah Ta'ala fiha dalam sa'ah khairan akan kebaikan Allah atau akan memberikan siapa Allah hu akan rojul iyahu akan iya khobar. Watil kasa'ah bermula demikian itu waktu fi kulli lailatin di setiap malam. Wa kama qala dan seperti halnya telah bersabda siapa Nabi, idzahaba ketika pergi siapa sulusani sepertiga dua sepertiga minal laili dari malam yang zilu turun siapa malaikat biiznillahi ta'ala dengan izinnya Allah Ta'ala. Udah sampai situ aja dulu dah. Saya ingat-ingatnya halaman aja, halaman 13. Saya cerita inti-intinya. Nah maksudnya gimana? Maksudnya ada lagi wa mimma la ya'lamun. Ini masih tafsirannya wa mimma la ya'lamun. Wa mimma la ya'lamun ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud wa mimma la ya'lamun itu adalah alam gaib yang manusia itu sebagian tidak mengetahuinya. Yang dimana di alam gaib itu ada yang namanya langit, ada yang namanya arsy, ada yang namanya gunung, ada yang namanya lautan, ada yang namanya hujan. Ini pernah diriwayatkan oleh para sahabat. Di suatu ketika Siti Aisyah itu berjalan dengan Rasul. Nah, ketika berjalan dia berkeringat. Ketika sampai ketika di jalanan itu dia mengambil selendangnya Rasul untuk mengelap dan untuk berteduh. Kalian tahu maksudnya ya, Islam ingin gini. Aisyah itu kayak gitu. Nah, ketika setelah mengelap keringatnya, tiba-tiba Aisyah ngomong, "Ya Rasul, imamah kamu itu basah. Terus apa? Baju kamu itu basah. Habis itu apa? Namanya yang bagian bawah, yang roknya, ibarat sekarang rok itu agak diangkat sedikit. Kenapa?" Aisyah ngomong, "Sekarang banjir. Hujan deras terus banjir." Terus kata Rasul apa? "Kamu itu sedang melihat alam-alam gaib. Maka sesungguhnya rida saya itu selendang saya yang buat kamu tutup itu bisa membuka alam gaib. Yang sekarang kamu lihat hujan itu adalah hujan di alam gaib. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melihat alam-alam gaib kecuali orang yang telah dibuka matanya oleh Allah. Selendangnya aja bisa buka alam gaib." Itu Rasul. Yaitu juga Siti Aisyah nggak sengaja, ya kan, nggak disuruh, nggak apa. Jadi maksudnya wa mimma la ya'lamun itu adalah sesuatu yang banyak yang kita tidak mengetahuinya. Walaupun berbeda-beda. Kemarin ada yang mengatakan hewan, yang maksudnya wa mimma la ya'lamun itu sebagian diketahui, sebagian enggak. Itu apa hewan?
Yang 400 itu ada di darat, yang 600 itu ada di lautan. Itu sebagian kita tahu, sebagian kita nggak tahu. Itu tafsiran para ulama. Kalian boleh boleh percaya, boleh enggak. Yang kita harus percaya itu ya Al-Quran, hadis, itu kita harus percaya. Kalau kita ngambil hadis aja kita harus tahu hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Itu harus tahu. Jangan sampai kalian mengatakan ini hadis sahih kata siapa kata ini, tapi kalian nggak tahu hadis sahih itu kenyataannya seperti apa. Cuman kata-katanya doang. Jadi kalian itu bisa disesatkan. Pengajian ini, hadis ini itu dhaif, kata siapa kata ini. Tapi kalian sendiri itu nggak tahu hadis dhaif itu kayak apa, gitu. Maksudnya paham ya? Ustadznya ngomong dhaif, tapi kalian nggak tahu itu dhaif beneran apa enggak, sehingga apa? Dikibulin itu sebenarnya. Biar kalian gampang ngikutin mereka. Nah, saya sebenarnya ini hilang nih, ayatnya mana ya? Ini ya, benar ya udah. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idza hum mudlimun. Dan tanda dari kebesaran Allah, tanda dari adanya Allah itu malam dan siang, siang dan malam itu selalu bergantian. Itu apa? Dengan kekuasaannya Allah. Di sini itu ada pendapat ulama yang unik menurut saya. Ya, ini bahwa apa? Menurut kalian malam dan siang, menurut ulama siang dan malam itu lebih utama malam. Kenapa alasannya? Karena malam itu lebih dibuka pintu ibadah, lebih dibuka tempat pintu istighfar. Alasan yang keduanya itu apa? Malam itu diciptakan oleh Allah itu dari kegelapannya surga, sehingga surga itu tidak akan pernah kalian menemukan malam. Dan kalau siang itu diciptakan dari cahayanya neraka, makanya kalian di neraka itu tidak akan pernah menemukan siang. Lah ada api itu justru api neraka itu warnanya hitam. Api neraka itu hitam, di mana hitamnya itu akan membawa kegelapan. Ya, kalian jangan bayangin ya, ntar bayangin jadinya Sasuke lagi. Iya, terasuk. Jadi kayak gitu. Jadi malam karena alasannya itu, ya kan pasar, bahasanya kan pasar. Karena apa? Karena siang itu pasarnya pencari dunia dan malam itu pasarnya pencari akhirat. Terus apa? Yang selanjutnya ada lagi alasannya itu apa? Malam itu bisa menutupi aib. Kalau siang itu bisa membuka aib. Contoh gini maksudnya. Cara yang paling gampang. Perempuan nih ketemu sama laki-laki, pede itu malam. Kenapa jerawatnya nggak kelihatan? Iya nggak? Jerawatnya nggak kelihatan. Kalau ketemu siang, ya kayak orang pacaran itu kenapa kita lihat itu kebanyakan malam? Soalnya pedenya malam. Kalau malam itu yang jelek-jelek itu nggak kelihatan. Contoh apa? Jerawat, bekas jerawat, terus apa lagi? Ya yang jelek-jelek itu nggak kelihatan. Itu intinya malam. Makanya kalau malam itu lebih utama bukan untuk pacaran tapi untuk berzikir kepada Allah. Karena ketika kalian malam jangan buat feed call doang, feed call mulu. Jadinya HP isinya bekas teleponan. Kan? Jangan. Justru gini. Kalian umpamanya kalian ada rasa gini, jarang ketemu, itu rasa rindunya itu lebih besar daripada apa? Yang sering ketemu, yang sering teleponan. Kayak gitu. Udah pada pulang belum?
Watil kasa'a fi kulli lailatin. Nah, setiap malam itu apa diturunkan para malaikat-malaikat idza basulusani minal laili, 2/3 malam. Maksudnya 2/3 malam gimana? Tahu nggak? Kalian istilah 2/3 malam. Kalau setengah yang terakhir dari malam, kan kalian tahu jam 6 sampai jam 6 lagi dibagi 2 berarti apa? Jadi jam 12 sampai fajar. Itu seperdua malam. Kalau 2/3 malam itu gimana maksudnya? Dibagi 2 terus dibagi 3. Umpamanya berarti bukan ini ya. Waktunya dari Isya sampai subuh. Umpamanya Isya jam berapa? Jam 7 umpamanya kita gampangannya ya. Jam 7 sampai jam 5. Berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 kan. Ya kita gampangannya 6 lah biar ngitungannya gampang. 12 biar kita ngitungnya gampang maksudnya. Nah 12 dibagi 2 jadinya berapa? 6. Nah 6 dibagi 3 2 berarti 2 jam yang terakhir. 2 jam yang terakhir gitu maksudnya. 2 jam terakhir berarti apa? Kalau subuhnya jam 5 berarti jam 3, jam 4, jam 4, jam 5. Itu waktu mustajab. Maksudnya sulusani minal laili itu kayak gitu. 2/3 dari malam. Kalau ada 2 nisful akhiri yaitu setengah yang terakhir. Itu ngitungnya gampang. Yang jarang orang tahu itu sulusani minal laili. Itu apa yang zilu malakun biidznillahi ta'ala. Allah itu turun ila samai dunia ke langit dunia. Fayasihu wa yaqulu hal min sahibi hajatin. Nah dia itu sampai ngomong, siapa yang punya hajat? Siapa yang punya hajat? Waktu jam 2, jam 3 sampai subuh itu waktunya mustajab. Makanya umpamanya kalian itu pengen futuh ilmi diantaranya, jangan tinggalkan sholat malam walaupun 2 rakaat. Futuh ilmi itu apa? Dibuka kecerdasannya. Jangan tinggalkan sholat sunnah malam walaupun 2 rakaat, walaupun hanya 2 rakaat. Fandom? Saya belum ngirim foto, ngelihat Pak Ipul ingat foto saya.